Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam kita. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-35. Yunfik zu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizqahu sa'iruna ilaihi. Hendaklah bersedekah orang-orang yang kaya dari kekayaannya, yaitu orang-orang yang telah usul atau sampai kepada Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang miskin, yang terbatas rezekinya, yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Dia, hendaklah mereka juga bersedekah. Pamungkas yang ke-35 ini kita akan lihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif umum, di mana dalam masyarakat Jawa ada istilahnya filosofi kehidupan yang sangat menarik, yaitu nerima ing pandum, menerima apa yang telah menjadi ketentuan Tuhan untuk kita. Janganlah mengatur-atur Tuhan supaya memenuhi kehendakmu, sebab apa yang engkau alami saat ini adalah kehendakmu. Sebab apa yang kau alami saat ini adalah karma, hasil dari apa yang engkau kerjakan selama puluhan tahun sebelumnya. Apa yang kita peroleh hari ini pas sesuai dengan apa yang dikerjakan sebelumnya. Ini dalam filosofi Jawa. Filosofi Jawa kerap disalahpahami sebagian orang sebagai sebuah filosofi yang termasuk dalam kategori sikap pasif. Menerima keadaan apa adanya tanpa berusaha untuk mengubahnya. Ini pemahaman yang sama sekali keliru. Filosofi ini jika dimaknai dengan tepat, mengajarkan kepada kita hal-hal positif dalam kehidupan. Bahwa di mana hal-hal positif ini diajarkan dalam filosofi ini. Nah, yang pertama kalau kita lihat, apa yang bisa diajarkan di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu untuk bersikap realistis, melihat kenyataan seperti adanya tanpa mengutuknya atau mencacinya. Sebab kenyataan yang terjadi pada saat kita hari ini adalah hasil akibat dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Dengan bersikap realistis seperti itu, kita tidak mengalami tekanan mental dalam diri kita. Artinya kita santai dan kita menerima kenyataan itu dalam bentuk yang realistis. Kemudian yang kedua itu jika kita mengubah pandum atau share bagian atau takdir kita di masa depan, ya lakukan suatu sekarang agar ada hasil yang berbeda di masa mendatang. Artinya ada perubahan yang harus kita lakukan. Baik itu perubahan itu berasal dari diri kita atau proses berinteraksi dengan orang lain. Jadi mengutuki keadaan sekarang ini, bahkan mengatur-atur Tuhan untuk membantu kita keluar dari kesulitan dan kemelut yang sekarang kita hadapi tidak ada gunanya. Artinya di sini kita dituntut untuk memperbaiki diri dan kita lakukan sesuai dengan yang terbaik. Tentu saja ini bukan berarti bahwa doa tak ada gunanya. Jelas berbeda dengan antara doa yang tulus dengan berdoa dengan sikap mengatur-ngatur Tuhan, seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Padahal Tuhan itu kan di bawahan kita. Doa yang tulus itu bukan doa yang hendak mengatur Tuhan, tetapi memohon secara tulus sebagai bagian dari sikap
pengabdian diri kita sebagai hamba kepada Tuhan. Nah, sikap mental yang sehat dalam hidup itu adalah manakala kita bisa menerima takdir secara jantan, secara tulus, tanpa mengutuki keadaan, apalagi mencerca Tuhan. Mencerca Tuhan karena kegagalan yang kita alami pada saat ini sama saja dengan mengutuki diri sendiri. Alih-alih mengutuki dan mencerca Tuhan atau keadaan, lebih baik kita menerima keadaan itu dengan sikap legowo, jantan seperti seorang kandidat presiden dengan gentle mengakui kekalahannya, seraya menyusun strategi kemenangan untuk langkah berikutnya. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Kita seringkali mengutuki apa yang sudah kita lakukan, padahal di dalam Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita untuk perbaikan yang lebih baik. Nah, jika kita mampu menerima takdir dengan legowo seperti berarti kita telah menjadi seorang sufi dalam pengertian yang sungguhnya. Sebab esensi kesufian adalah Anda menerima kehendak Tuhan secara sukarela, melawan kehendak Tuhan sama saja dengan mengingkari hakikat diri sendiri. Sikap semacam ini bukanlah artinya bukan akan mendatangkan keuntungan, tetapi akan mendatangkan kesengsaraan batin yang luar biasa. Nah, kedamaian terjadi ketika kita menerima kehendak Tuhan dengan legowo. Dalam bahasa yang populer sekarang ini adalah filosofi, itu bisa diterjemahkan dengan dalam ungkapan yang populer, yaitu be yourself. Jadilah diri sendiri, menjadi lebih baik. Menjadi diri sendiri adalah mengatur kehendak kita agar selaras dengan kehendak Tuhan, bukan melawannya. Begitu kita melawan kehendak Tuhan, kita pada hakikatnya akan sengsara seumur hidup. Nah, itu kalau kita lihat dari segi umum. Nah, dari segi khusus, kata Syekh Ibnu Ajibah, pensarah atau komentar kitab Al-Hikam, salah satunya itu adalah beliau mengatakan salah satu etika yang harus dipenuhi oleh seorang yang telah mencapai tahap makrifat atau pengetahuan tentang rahasia kehidupan atau ketuhanan adalah dia mampu mencukupkan diri pada pengetahuan Tuhan saja dan melepaskan dirinya dari ikatan dengan yang lain. Nah, jika dia tahu bahwa Tuhan menghendaki untuk beberapa situasi, tentu maka dia akan menerima dengan ikhlas. Dia akan tidak akan menuntut Tuhan untuk mengeluarkan dari situasi itu ke situasi yang lain menurut anggapan yang lebih baik. Nah, pengetahuan kita sebagai manusia sangat terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik dari pada dirinya sendiri atau baik dalam jangka panjang. Manusia selalu cenderung mengukur segala sesuatu berdasarkan pandangan matanya yang sangat terbatas. Sebab natur atau watak manusia. Nah, salah satu pengertian yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Daud adalah sebagai berikut. Tuhan berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, engkau menghendaki sesuatu, tetapi aku juga menghendaki sesuatu. Tak ada sesuatu yang terjadi kecuali sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jika segala sesuatu engkau serahkan sesuai dengan kehendakku, engkau akan mencapai apa yang engkau kehendaki. Jika engkau membandel dan tidak mau menyerahkan diri sesuai dengan kehendakku, engkau akan membuat dirimu sendiri sengsara. Sementara segala sesuatu yang pada akhirnya akan terjadi sesuai dengan kehendakku." Nah, dengan kata lain, kita melawan kehendak Tuhan, kita akan sengsara sendiri. Kehendak Tuhan tetap akan berlangsung, baik Anda suka atau tidak. Apakah bisa kita lakukan atau tidak, itu tergantung kepada kehendak Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa ada satu hal penting yang patut kita pelajari di sini. Kita harus mampu menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, begitu kita mencoba membandel dan melawan kehendak Tuhan, kita akan sengsara sendiri. Kita akan mengalami penderitaan yang batin yang sangat lama. Nah, jika kehendak Tuhan menuntut kita menjadi seorang penguasa,
penguasa atau pengusaha misalnya, maka ikutilah kehendak itu. Ikuti, jalani. Kita ketika kehendak kita ingin ketika Tuhan ingin menghendaki kita menjadi seorang yang rajin ibadah, ya kita jalani itu. Jadi, ikutilah takdir kita dengan sukarela, ikhlas sungguh-sungguh. Jangan kita membangkang dengan mencoba mencari diri lain. Misalnya ngotot menjadi seorang pengarang, menjadi dosen, menjadi birokrat. Padahal kehendak Tuhan adalah menjadikan dirinya adalah pengusaha. Nah, begitu pula dengan dosen. Dosen kalau dia mau jadi dosen, kehendak Tuhan ingin dosen, ya jangan dia coba-coba jadi pengusaha, nanti tekor gitu. Nah, sebaliknya jika kehendak Tuhan itu menempatkan kita pada kedudukan sebagai seorang intelektual atau ulama atau rohaniawan atau peneliti, jangan ingkari kehendak itu. Jalani dengan menjalani hal lain sesuai dengan diri kita. Jalani kehendak Tuhan itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, kebahagiaan hanya bisa kita capai jika kita mengikuti kehendak Tuhan. Artinya ketika Anda menjadi diri sendiri, bukan menjadi diri orang lain, nah itu kita akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian sumber kebahagiaan dalam hidup antara lain berasal dari sikap mau menerima takdir Tuhan dengan legowo, dengan pasrah. Nah, tetapi ini bukan pasrah pasif, tetapi pasrah realistis. Maksudnya adalah bahwa pasrah dalam pengertian kita mengalami apa yang kita alami sekarang ini sebagai hasil atau akibat dari pekerjaan-pekerjaan kita lakukan sebelumnya. Menerima takdir kita maknai dengan ungkapan be yourself, jadilah diri sendiri. Jika Tuhan menempatkan dan menakdirkan sebagai seorang atlet, jalani takdir itu dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bagian dari konsep ini adalah atau pelajaran ini adalah tidak ada yang bisa mengetahui takdir Tuhan untuk diri kita kecuali kita sendiri. Kita akan tahu takdir Tuhan setelah mengalami kehidupan kita sendiri, mencoba sejumlah hal, coba gagal sampai kita pada paham bahwa takdir kita kali ini atau pada saat ini tidak sesuai atau sesuai. Nah, ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini dalam kitab Al-Hikam ini sejatinya adalah ilmu urip, the science of life, ilmu kehidupan, ilmu rasa. Kita bisa memahami ungkapan-ungkapan Syekh Ibnu Athaillah setelah kita menjalani kehidupan dan merasakannya. Semoga Tuhan memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada kita, pengetahuan, pemahaman mengenai takdir kita masing-masing, mampu menjalani dengan tulus ikhlas dan legowo, dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.